Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faril Irmansyah dengan NIM D1F1 25019. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul 30 ordo serangga. Adapun yang pertama, Coleoptera atau kumbang. Ini adalah ordo serangga paling beragam di bumi. Kumbang dikenal dengan sepasang sayap depan yang mengeras atau elytra yang berfungsi sebagai perisai melindungi sayap belakang yang tipis dan melipat rapi saat tidak terbang. Mereka bisa ditemukan di hampir setiap sudut ekosistem, dari gurun hingga hutan. Yang kedua, Lepidoptera atau kupu-kupu dan ngengat, dikenal sebagai serangga dengan keindahan sayap bersisik warna-warni yang menakjubkan. Kupu-kupu dan ngengat melewati metamorfosis lengkap dari ulat yang rakus hingga pupa, lalu menjelma menjadi dewasa yang anggun. Umumnya menghisap nektar dengan proboscis. Yang ketiga, Hymenoptera atau lebah semut tawon. Ordo ini mencakup serangga yang banyak menunjukkan perilaku sosial kompleks, hidup berkoloni dengan pembagian tugas yang jelas. Banyak di antaranya berperan vital sebagai penyerbuk tanaman dan beberapa memiliki sengat sebagai alat pertahanan. Yang keempat, Diptera, lalat atau lalat dan nyamuk. Anggota ordo ini memiliki keunikan karena hanya menggunakan satu pasang sayap untuk terbang. Sementara sayap belakangnya bermodifikasi menjadi halter kecil yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. Mereka ada di mana-mana, dari lingkungan perkotaan hingga alam liar. Yang kelima, Orthoptera atau belalang dan jangkrik. Dikenal dengan kaki belakang yang sangat kuat, memungkinkan mereka melompat jauh untuk menghindari predator atau bergerak. Banyak spesies jantan di ordo ini terkenal dengan nyanyian mereka yang khas, dihasilkan dengan menggesekkan bagian tubuh tertentu. Yang keenam, Hemiptera atau kepik sejati. Ciri utama ordo ini adalah mulut penusuk penghisap. Mereka menggunakannya untuk menghisap cairan tumbuhan atau hewan lain. Sayap depannya seringkali memiliki tekstur setengah keras di pangkal dan membran tipis di ujung. Yang ketujuh, Blattodea atau kecoa dan rayap. Ordo ini sekarang menyatukan kecoa dan rayap. Kecoa terkenal karena daya tahannya yang luar biasa dan kemampuannya bersembunyi di celah sempit. Sementara rayap dikenal sebagai serangga sosial yang membangun koloni besar dan memakan kayu. Yang kedelapan, Odonata atau capung dan capung jarum. Ini adalah predator udara yang ulung, dikenal dengan kecepatan dan kelincahan terbangnya yang luar biasa. Capung memiliki mata majemuk besar yang memberinya pandangan hampir 360 derajat. Sangat efektif untuk berburu serangga lain. Yang kesembilan, Mantodea atau belalang sembah. Sosoknya yang unik dengan kaki depan terlipat rapi seperti sedang berdoa membuatnya dijuluki belalang sembah. Kaki depannya ini sebenarnya adalah alat penangkap yang sangat cepat dan kuat untuk menyergap mangsa serangga lain. Yang ke-10, Phasmatodea atau serangga ranting dan daun. Master kamuflase alam. Serangga ini memiliki bentuk tubuh yang meniru sempurna ranting, daun atau kulit kayu, membuatnya hampir tidak terlihat oleh predator di habitatnya. Yang ke-11, Dermaptera atau kutu kuping. Mudah dikenali dari sepasang penjepit cerci di ujung perutnya. Meskipun namanya, mereka tidak masuk ke telinga manusia. Penjepit ini digunakan untuk pertahanan diri atau membantu melipat sayap. Yang ke-12, Plecoptera atau undur-undur batu. Larvanya adalah indikator kualitas air bersih karena mereka sangat sensitif terhadap polusi. Dewasa umumnya memiliki 2 cercih panjang di ujung perut dan hidup relatif singkat. Yang ke-13, Epemeroptera atau lalat capung. Salah satu ordo serangga paling purba
Larvanya hidup di air selama berbulan-bulan, namun dewasa hanya hidup beberapa jam hingga beberapa hari. Tujuannya hanya untuk bereproduksi. Mereka memiliki 2 atau 3 ekor panjang. Yang ke-14, Trichoptera atau undur-undur kadis. Larvanya dikenal sebagai arsitek bawah air, membuat rumah pelindung dari pasir, batu kecil, atau ranting. Dewasa mirip mengangat, tapi dengan bulu di sayap bukan sisik. Yang ke-15, Neuroptera atau lalat jaring, memiliki sayap dan dengan banyak urat yang membentuk pola seperti jaring. Banyak anggotanya seperti undur-undur dewasa atau lechewings adalah predator yang membantu mengendalikan populasi hama. Yang ke-16, Mecoptera atau lalat kalajengking. Jantan di ordo ini memiliki ujung abdomen yang melengkung ke atas menyerupai sengat kalajengking. Meskipun tidak berbahaya, mereka sering ditemukan di area lembab dan teduh. Yang ke-17, Siphonaptera atau kutu lancat, serangga parasit tak bersayap yang terkenal dengan kemampuan melompatnya yang luar biasa jauh relatif terhadap ukuran tubuhnya. Mereka hidup dengan menghisap darah mamalia dan burung. Yang ke-18, Pteroptera atau kutu penghisap dan pengunyah, parasit obligat tak bersayap yang hidup permanen di tubuh inangnya atau mamalia atau burung. Mereka menyebabkan iritasi dan dapat menjadi vektor penyakit. Yang ke-19, Thysanoptera atau kutu thrips, serangga berukuran sangat kecil dengan sayap berumbai halus. Mereka memiliki alat mulut penusuk penghisap yang dapat merusak tanaman pertanian. Yang ke-20, Physocoptera atau kutu buku. Serangga kecil ini sering ditemukan di tempat yang lembab seperti di sela-sela buku tua atau di bawah kulit kayu. Mereka memakan jamur, lumut, atau serpihan organik. Yang ke-21, Soraptera. Ini adalah ordo kecil dengan anggota yang berukuran sangat kecil. Mereka hidup secara gregarius atau berkelompok di bawah kulit kayu, kayu lapuk, atau serasah daun. Yang ke-22, Grylloplatodea atau serangga es, ditemukan di lingkungan yang sangat dingin seperti di bawah batu atau es di pegunungan tinggi. Mereka tidak bersayap dan dikenal sebagai fosil hidup karena bentuknya yang primitif. Yang ke-23, Embioptera atau web spinner. Mereka terkenal dengan kemampuan jaring laba-laba mereka untuk membangun galeri sutra tempat mereka tinggal dan berkembang biak. Jantan umumnya bersayap, sedangkan betina tidak. Yang ke-24, Archaea ognata atau ekor sikat Bristletales, serangga primitif tak bersayap dengan tubuh melompat, dengan tubuh silindris dan kemampuan melompat. Mereka memiliki 3 filamen panjang di ujung abdomen. Yang ke-25, Zygentoma atau kutu buku sejati silverfish. Mirip dengan Archaea ognata, mereka juga tak bersayap dan memiliki 3 filamen ekor, tetapi tubuhnya lebih pipih dan dilapisi sisik keperakan. Sering ditemukan di rumah. Yang ke-26, Strepsiptera atau parasit bersayap bengkok. Ordo yang aneh jantan memiliki sayap dengan yang terpuntir dan sayap belakang yang besar. Mereka hidup sebagai parasit internal pada serangga lain. Yang ke-27, Rapidioptera atau snake flies, memiliki leher yang memanjang seperti ular kecil, memungkinkan kepalanya bergerak bebas untuk mencari mangsa. Larva dan dewasa adalah predator serangga kecil. Yang ke-28, Megalonoptera atau Dobson flies dan alder flies. Larva mereka adalah predator akuatik yang besar, sering disebut
Helgrammites dewasa memiliki rahang yang sangat kuat, terutama jantan Dobsonfly. Yang ke-29, Notoptera atau serangga penjelajah batu, ordo yang relatif baru. Serangga ini tidak bersayap dan beradaptasi untuk hidup di lingkungan dingin dan berbatu, sering disebut rock crawlers atau Gryllopelatids. Yang ke-30, Mantop Samatodea atau Gladiators hellwalkers, ditemukan relatif baru di Afrika. Serangga tak bersayap ini adalah predator yang bergerak lambat dengan kaki tengah dan belakang yang diangkat saat berjalan, menyerupai kombinasi belalang, sembah, dan serangga ranting. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.